Pernahkah kamu merasa, sekeras apapun kamu bekerja, sebanyak apapun uang yang masuk, tetap saja selalu habis? Seolah ada lubang tak kasat mata dalam dompetmu yang perlahan-lahan menghisap habis semua penghasilanmu. Tanpa kamu sadari kemana perginya, kamu mungkin bukan orang boros. Kamu mungkin bukan juga tipe yang suka foya-foya. Tapi entah kenapa, saldo rekening selalu tipis. Uang bulanan cepat menguap. Dan kamu terus hidup dari satu gajian ke gajian berikutnya, tanpa sempat benar-benar merasa aman secara finansial. Masalahnya bukan cuma soal jumlah uang yang kamu punya, tapi lebih dalam dari itu. Ini soal kebiasaan, soal pola pikir, soal keputusan-keputusan kecil yang tampaknya sepele, tapi dampaknya bisa sangat besar jika dibiarkan terus-menerus. Dalam video ini, kita akan membongkar secara perlahan, tapi menyeluruh, 10 kesalahan finansial paling umum yang sering dilakukan banyak orang tanpa mereka sadari. Dan bisa jadi, kamu pun sedang melakukannya sekarang. Jadi, duduklah dengan tenang. Dengarkan baik-baik. Karena mungkin, ini adalah momen yang akan mengubah cara pandangmu terhadap uang selamanya. Kesalahan pertama, tidak memiliki tujuan keuangan yang jelas. Bayangkan seseorang sedang mengemudikan mobil tanpa tahu kemana ia akan pergi. Ia hanya menyetir, belok kiri lalu kanan, berhenti sebentar, lalu lanjut lagi. Apa yang terjadi? Ia bisa saja kehabisan bensin sebelum sampai kemana-mana. Ia buang-buang waktu, tenaga, dan tentu saja bahan bakar. Begitulah hidup tanpa tujuan keuangan yang jelas. Banyak orang bekerja setiap hari, mendapatkan penghasilan, lalu menghabiskannya begitu saja tanpa tahu apa yang sebenarnya sedang mereka bangun. Mereka hidup seperti daun yang terombang-ambing oleh angin, mengikuti arus, menunggu gajian hanya untuk menutupi kebutuhan bulanan, tanpa berpikir lebih jauh tentang masa depan. Tujuan keuangan bukan sekadar ingin kaya. Itu terlalu umum dan kabur. Tujuan keuangan yang benar adalah sesuatu yang konkret, terukur, dan bisa dijadikan panduan arah. Misalnya, saya ingin punya dana darurat 6 kali pengeluaran dalam 12 bulan ke depan. Atau, saya ingin punya uang muka rumah 100 juta dalam 3 tahun. Atau, saya ingin bebas utang dalam waktu 2 tahun. Tujuan seperti ini memberikan arah. Memberi alasan kenapa kamu harus menahan diri dari membeli sesuatu yang tidak penting. Memberi motivasi untuk mencari penghasilan tambahan. Memberi kekuatan untuk berkata, tidak, pada godaan jangka pendek demi pencapaian jangka panjang. Tanpa tujuan keuangan, uangmu akan terus mengalir keluar tanpa kendali. Kamu bisa saja merasa cukup hari ini, tapi tiba-tiba panik saat ada kebutuhan mendadak. Kamu bisa saja merasa sudah punya tabungan, tapi ternyata tidak cukup untuk membeli rumah impian karena kamu tidak pernah benar-benar merencanakannya. Banyak orang menunda membuat tujuan keuangan karena merasa, nanti saja, sekarang fokus hidup dulu. Tapi justru dengan adanya tujuan, kamu bisa lebih fokus dalam hidup. Karena kamu tahu apa yang sedang kamu kejar. Kamu tahu berapa banyak yang perlu disisihkan. Kamu tahu kapan harus mengerem dan kapan harus menambah kecepatan. Lebih dari itu, tujuan keuangan juga membuat kamu lebih sadar terhadap keputusan-keputusan kecil yang kamu buat setiap hari. Misalnya, kamu sedang ingin membeli gadget baru yang sebenarnya belum terlalu kamu butuhkan. Kalau kamu tidak punya tujuan keuangan, kamu mungkin akan langsung membelinya. Tapi kalau kamu punya tujuan, misalnya, menabung untuk biaya kuliah anak atau modal usaha, kamu akan berpikir ulang. Apakah pembelian ini akan mendekatkan saya pada tujuan itu, atau justru menjauhkan? Inilah kenapa orang yang punya tujuan keuangan lebih cenderung sukses secara finansial dalam jangka panjang. Karena mereka tahu apa yang mereka lakukan. Mereka tidak hidup hanya untuk bertahan, tapi untuk tumbuh. Coba kamu tanyakan pada dirimu sendiri sekarang. Apakah kamu tahu dengan pasti untuk apa kamu mencari uang? Bukan hanya untuk makan dan bertahan hidup, tapi lebih dari itu. Apakah kamu tahu berapa yang ingin kamu capai dalam 1 tahun ke depan? Dalam 5 tahun? Dalam 10 tahun? Kalau belum, jangan panik. Justru inilah waktu yang tepat untuk mulai. Ambil kertas. Tulis semua impianmu. Hitung berapa kira-kira biaya yang dibutuhkan. Lalu pecah menjadi target-target kecil bulanan. Dari sini, kamu akan mulai melihat bahwa hidupmu punya arah.
Dan uang yang kamu hasilkan setiap bulan bukan sekadar untuk bertahan hidup, tapi untuk bergerak menuju sesuatu yang kamu impikan. Tujuan keuangan bukan hanya soal uang. Ini soal makna, soal arah hidup, soal bagaimana kamu ingin dikenang, dan apa yang ingin kamu wariskan, baik kepada keluargamu maupun kepada dunia. Kesalahan banyak orang adalah menganggap hal ini terlalu rumit. Padahal yang membuatnya rumit hanyalah karena kita tidak pernah benar-benar mau duduk sebentar dan memikirkannya dengan tenang. Kita terlalu sibuk bekerja siang malam, sampai lupa bertanya, untuk apa semua ini? Tentu saja, tujuan keuangan bisa berubah seiring waktu. Saat kamu masih lajang, tujuanmu mungkin berbeda dibanding saat kamu sudah berkeluarga. Saat kamu baru mulai bekerja, tujuanmu akan berbeda dengan saat kamu mendekati usia pensiun. Dan itu wajar. Yang penting, kamu selalu punya arah. Selalu punya alasan untuk terus melangkah. Selalu tahu kemana kamu ingin pergi. Karena hidup tanpa tujuan keuangan seperti berlayar tanpa kompas. Kamu mungkin bisa mengapung, tapi kamu tak akan pernah benar-benar sampai. Dan pada akhirnya, kamu akan melihat betapa banyak waktu dan uang yang terbuang sia-sia, hanya karena kamu tidak pernah menetapkan tujuan yang jelas sejak awal. Jadi sebelum kita bicara tentang investasi, utang, atau gaya hidup, mari kita mulai dari yang paling mendasar. Apakah kamu sudah tahu untuk apa kamu mencari uang? Jika belum, inilah saatnya untuk mulai berpikir ulang. Kesalahan kedua, tidak memiliki anggaran pengeluaran yang tertulis dan terukur. Bayangkan kamu sedang menimba air dari sumur menggunakan ember yang berlubang. Kamu mungkin berhasil membawa air, tapi sebagian besar akan terbuang di jalan. Kamu bisa saja tidak sadar lubangnya ada di mana, tapi hasil akhirnya tetap sama, air habis sebelum sampai ke tujuan. Begitulah uang yang tidak diatur melalui anggaran. Kamu mungkin merasa semuanya baik-baik saja. Penghasilan lancar, tagihan terbayar, hidup berjalan. Tapi tanpa disadari, kamu kehilangan kendali. Sedikit demi sedikit uang mengalir keluar ke berbagai arah, ke kopi setiap hari, ke ongkir yang diam-diam membengkak, ke langganan aplikasi yang jarang dipakai, ke makan di luar yang dianggap sekali-sekali, tapi ternyata terjadi setiap minggu. Anggaran pengeluaran adalah cara paling sederhana dan paling kuat untuk mengendalikan keuangan. Tapi sayangnya, banyak orang mengabaikannya. Mereka menganggap membuat anggaran itu rumit, membosankan, atau tidak perlu. Padahal justru disitulah letak kunci untuk menghindari kebocoran finansial. Anggaran bukan berarti kamu harus menghitung setiap rupiah dengan kalkulator setiap malam. Tapi anggaran adalah tentang kesadaran. Tentang mengetahui kemana uangmu pergi. Tentang memberi batasan yang sehat agar kamu tidak tergelincir dalam kebiasaan konsumtif yang tidak disadari. Orang yang tidak punya anggaran seringkali baru sadar setelah uangnya habis. Mereka hanya bereaksi, bukan merencanakan. Mereka hidup dalam pola, asal cukup untuk bulan ini, tanpa pernah tahu bahwa sebagian besar pengeluarannya bisa dikendalikan, kalau saja ia mau duduk sebentar dan mencatat. Membuat anggaran sebenarnya sederhana. Kamu hanya perlu membagi pengeluaranmu ke dalam beberapa kategori besar. Kebutuhan pokok, makan, tempat tinggal, listrik, transportasi, tagihan rutin, tabungan, hiburan, dan lain-lain. Setelah itu, tentukan batas maksimal untuk tiap kategori, sesuai dengan penghasilanmu. Misalnya, kamu punya penghasilan 5 juta rupiah. Maka kamu bisa membuat skema seperti 40% untuk kebutuhan pokok, 20% untuk tabungan atau investasi, 15% untuk transportasi, 10% untuk hiburan, dan sisanya untuk cadangan atau utang. Skema ini bisa fleksibel, tapi harus tertulis. Dan yang paling penting, harus dipatuhi. Tanpa batasan seperti ini, kamu akan mudah terjebak dalam pengeluaran impulsif. Kamu bisa merasa hanya jajan 20.000, tapi kalau dilakukan setiap hari, dalam sebulan bisa habis 600.000 hanya untuk jajan yang tidak direncanakan. Dan uang sebanyak itu bisa jadi dana darurat, bisa jadi cicilan motor, bisa jadi tambahan modal usaha. Banyak orang berpikir bahwa membuat anggaran hanya cocok untuk mereka yang bergaji besar. Padahal justru semakin kecil penghasilan, semakin penting membuat anggaran. Karena margin kesalahan semakin kecil. Salah sedikit saja, bisa langsung terasa dampaknya. Dan hanya dengan mengatur,
Kamu bisa menciptakan ruang untuk menabung bahkan di tengah keterbatasan. Satu hal yang sering dilupakan adalah bahwa anggaran juga membantu meredakan stres finansial. Ketika kamu tahu bahwa semua tagihan sudah teralokasi, bahwa hiburan pun punya batasnya, bahwa dana darurat sudah disiapkan, maka pikiranmu lebih tenang. Kamu tidak lagi merasa hidup mengejar uang, tapi uang bekerja untukmu. Anggaran yang baik bukan tentang membatasi kebahagiaan. Justru sebaliknya, ia memberi kamu kebebasan. Kamu bebas menikmati hidup karena tahu batasnya. Kamu bisa makan enak, jalan-jalan, atau belanja online, asalkan itu sudah masuk dalam rencana. Dan ketika kamu membelanjakan uang sesuai anggaran, tidak akan ada rasa bersalah. Lebih jauh lagi, membuat anggaran juga membuatmu lebih bijak dalam memilih prioritas. Kamu akan mulai menyadari mana yang benar-benar penting dan mana yang hanya dorongan sesaat. Kamu akan mulai membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kamu akan berhenti membeli sesuatu hanya karena sedang diskon, dan mulai membeli karena memang butuh. Bahkan, dalam jangka panjang, anggaran bisa menjadi dasar untuk kebebasan finansial. Karena hanya dengan mengetahui arus masuk dan keluar uangmu, kamu bisa menyusun strategi, berapa yang bisa dihemat, berapa yang bisa diinvestasikan, dan berapa tahun lagi kamu bisa bebas dari utang atau pensiun dini. Jadi, jika sampai saat ini kamu masih hidup tanpa anggaran tertulis, bisa jadi itulah salah satu penyebab utama kenapa uangmu selalu terasa kurang. Karena tanpa pengawasan, kebocoran kecil akan menjadi banjir. Dan banjir keuangan tidak datang dengan suara keras. Ia datang diam-diam, melalui keputusan kecil yang berulang-ulang. Mulailah dari sekarang. Ambil kertas. Atau pakai aplikasi sederhana. Catat penghasilan. Buat kategori pengeluaran. Tetapkan batas. Lakukan evaluasi mingguan atau bulanan. Ini bukan soal rumit atau tidak, tapi soal peduli atau tidak. Dan ingat, mengatur anggaran bukan tentang menjadi pelit, tapi tentang menjadi sadar. Sadar bahwa setiap rupiah punya tujuan. Dan kamu adalah nahkoda yang menentukan kemana uang itu akan membawa hidupmu. Kesalahan ketiga. Terjebak dalam gaya hidup yang lebih tinggi dari kemampuan. Bayangkan seseorang yang baru saja naik gaji. Tadinya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tapi sekarang sudah lebih longgar. Apa yang kemudian terjadi? Banyak orang, tanpa sadar, langsung menaikkan gaya hidupnya seiring dengan naiknya penghasilan. Kalau dulu minum kopi di rumah, sekarang harus ke kafe setiap sore. Kalau dulu pakai sepeda motor biasa, sekarang ingin kredit motor Matic terbaru. Kalau dulu cukup dengan HP yang fungsional, sekarang mulai tergoda ganti yang kameranya lebih tajam dan desainnya lebih keren. Semua karena merasa, sekarang aku sudah mampu. Inilah yang disebut dengan lifestyle inflation, atau dalam bahasa yang lebih sederhana, gaya hidup yang ikut naik setiap kali pendapatan naik. Masalahnya, gaya hidup ini seringkali naik lebih cepat daripada kenaikan penghasilan itu sendiri. Sehingga, meskipun penghasilan bertambah, rasa kekurangan tidak juga hilang. Justru yang terjadi adalah semakin sulit menabung, semakin banyak cicilan, dan semakin tinggi tekanan sosial untuk mempertahankan citra tertentu. Fenomena ini sangat umum. Bahkan banyak dialami oleh mereka yang sebenarnya sudah punya penghasilan di atas rata-rata. Tapi tetap saja, mereka merasa uangnya tidak pernah cukup. Karena penghasilan yang naik, langsung diimbangi, atau bahkan dilebihi, oleh pengeluaran yang juga naik. Ini ibarat balapan antara kuda dan bayangannya sendiri. Seberapapun cepat kamu lari, kalau gaya hidupmu terus mengejar, kamu akan tetap merasa tertinggal. Disinilah pentingnya menahan diri. Bukan berarti kamu tidak boleh menikmati hasil kerja kerasmu. Tentu saja boleh. Tapi kamu harus cerdas dalam membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Antara penghargaan diri dan pemborosan. Gaya hidup bukan tentang terlihat kaya, tapi tentang hidup dengan tenang. Dan ketenangan itu datang dari kemampuan mengatur, bukan sekadar menghabiskan. Banyak orang terjebak dalam perlombaan sosial yang tak ada ujungnya. Mereka membeli barang bukan karena butuh, tapi karena ingin terlihat sejajar dengan orang lain. Mereka berusaha tampil sukses, padahal sedang berjuang menutupi lubang keuangan di balik layar. Dan parahnya, sekarang media sosial memperkuat ilusi ini. Kita melihat teman liburan ke luar negeri, langsung merasa iri.
Kita melihat tetangga beli mobil baru, langsung tergoda. Tanpa sadar, kita membandingkan diri dengan standar orang lain, lalu menjadikannya target baru, tanpa pernah bertanya, apakah aku benar-benar butuh ini? Sebagian besar orang yang akhirnya bangkrut bukan karena kurang penghasilan, tapi karena tidak bisa menahan gaya hidup, karena terus mengikuti arus konsumsi, karena mengukur kebahagiaan dari kepemilikan barang, bukan dari makna yang lebih dalam. Padahal kalau mau jujur, banyak hal yang membuat kita bahagia tidak membutuhkan uang sebanyak itu. Kebersamaan dengan keluarga, waktu luang yang berkualitas, hidup tanpa utang, tidur nyenyak tanpa dihantui tagihan. Semua itu tidak datang dari belanja, tapi dari kesadaran. Kamu bisa punya rumah sederhana, tapi hidup tenang karena tidak dikejar cicilan. Kamu bisa pakai HP lama, tapi punya tabungan darurat yang cukup. Kamu bisa naik motor bekas, tapi punya investasi yang tumbuh setiap bulan. Sebaliknya, kamu bisa punya rumah mewah tapi stres karena utangnya menumpuk. Punya mobil tapi selalu gelisah karena biaya perawatannya melebihi kemampuan. Punya gaya keren tapi terus hidup dalam tekanan finansial yang mematikan perlahan-lahan. Hidup itu bukan soal impresi, tapi soal kontrol. Dan kontrol itu tidak akan pernah kamu miliki kalau kamu terus membiarkan gaya hidupmu memimpin arah dompetmu. Salah satu cara menghindari jebakan ini adalah dengan menetapkan batas. Misalnya, meskipun penghasilan naik 2 juta, kamu hanya izinkan dirimu menaikkan gaya hidup sebesar 500.000. Sisanya harus masuk ke tabungan, investasi, atau digunakan untuk melunasi utang. Dengan begitu, kamu tetap bisa menikmati kenaikan pendapatan, tapi tidak membiarkan dirimu tenggelam dalam euforia konsumsi. Cara lainnya adalah dengan menjalani prinsip hidup di bawah kemampuan. Kalau kamu mampu beli motor 25 juta, mungkin kamu cukup dengan motor 18 juta. Kalau kamu sanggup bayar sewa rumah 3 juta, mungkin kamu cukup di rumah 2 juta. Sisanya bisa dialihkan untuk membangun pondasi keuanganmu. Jangan terlalu cepat ingin naik kelas, hanya karena orang lain terlihat sudah lebih dulu. Hidup bukan perlombaan. Setiap orang punya waktu dan jalannya sendiri. Fokus pada apa yang kamu butuh dan mampu, bukan apa yang ingin kamu tunjukkan. Dan jangan salah paham, menahan gaya hidup bukan berarti hidup sengsara. Justru ini soal memilih mana yang benar-benar bernilai. Mana yang memberi kebahagiaan sejati, dan mana yang hanya memberi kesenangan sesaat. Kalau kamu bisa mengendalikan gaya hidup, kamu bisa mengendalikan masa depan. Karena dari situlah kamu bisa menyisihkan dana untuk impian-impian besarmu. Dari situlah kamu bisa membangun kebebasan finansial, sedikit demi sedikit. Dan yang terpenting, kamu akan terhindar dari lingkaran setan konsumsi yang menguras tenaga dan pikiran. Kamu akan mulai hidup dengan lebih sadar, lebih tenang, dan lebih bermakna. Jadi, sebelum kamu tergoda beli sesuatu hanya karena, aku pantas dapat ini setelah kerja keras, coba tanya satu hal. Apakah ini benar-benar kebutuhan, atau hanya pelampiasan? Karena dalam hidup, yang kamu butuhkan bukan lebih banyak barang, tapi lebih banyak kesadaran. Kesalahan keempat, tidak menyiapkan dana darurat. Coba bayangkan sebuah rumah tanpa fondasi yang kokoh. Dari luar mungkin terlihat indah, temboknya kuat, atapnya megah. Tapi ketika gempa kecil datang, rumah itu goyah, bahkan bisa runtuh. Begitu juga dengan keuangan seseorang yang tampak baik-baik saja, tapi tidak memiliki perlindungan ketika krisis datang tiba-tiba. Dana darurat adalah salah satu pilar paling penting dalam kesehatan finansial. Namun, justru inilah yang paling sering diabaikan. Banyak orang merasa cukup dengan penghasilan rutin yang lancar setiap bulan. Mereka merasa aman karena setiap tagihan bisa dibayar. Tapi hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Ada kejadian-kejadian tak terduga yang bisa datang kapan saja, tanpa permisi. Kecelakaan, sakit mendadak, kehilangan pekerjaan, usaha yang macet, keluarga yang butuh bantuan. Semua itu bisa datang tiba-tiba, dan jika kita tidak siap secara finansial, maka kita akan terpaksa mencari solusi cepat, entah itu dengan menarik utang, menjual aset berharga, atau bahkan mengorbankan kebutuhan lain yang penting. Dana darurat bukan soal besarannya saja, tapi soal rasa aman yang ia berikan. Ketika kamu punya dana darurat, kamu bisa tidur lebih nyenyak.
Kamu tidak panik saat ada kejadian tak terduga. Kamu bisa mengambil keputusan dengan tenang, tanpa tekanan finansial yang membebani pikiranmu. Namun sayangnya, banyak orang menganggap dana darurat itu tidak penting. Mereka lebih memilih menghabiskan uang untuk hal-hal yang tampak lebih menyenangkan. Padahal kenyataannya, ketiadaan dana darurat bisa menghancurkan semua rencana keuangan yang sudah dibangun bertahun-tahun. Kamu mungkin sudah menabung untuk membeli rumah, sudah investasi untuk masa depan, tapi saat ada satu kejadian darurat, misalnya kecelakaan atau PHK, kamu terpaksa menarik semua tabungan itu. Akhirnya, semua impianmu tertunda, atau bahkan batal total. Idealnya, dana darurat itu setara dengan 3-6 bulan pengeluaran rutin. Jadi, kalau kamu biasa menghabiskan 3 juta rupiah per bulan, maka dana darurat yang sehat adalah antara 9 juta sampai 18 juta rupiah. Angka ini bukan mutlak, tapi cukup sebagai pedoman. Dana darurat sebaiknya disimpan di tempat yang mudah diakses tapi tetap aman, seperti rekening tabungan terpisah atau e-wallet khusus. Hindari menyimpan dana darurat di bentuk investasi berisiko seperti saham atau properti, karena saat kamu butuh uang cepat, nilainya bisa sedang turun atau tidak likuid. Yang sering menjadi kesalahan adalah orang menunda menabung dana darurat dengan alasan penghasilanku masih kecil, atau lagi fokus bayar utang dulu, atau nanti saja kalau ada sisa. Padahal dana darurat seharusnya jadi prioritas utama, bukan sisa. Karena kalau kamu terus menunda, maka saat darurat datang, kamu tidak akan punya pegangan apa-apa. Mulailah dari yang kecil. Tidak perlu langsung menabung 6 bulan sekaligus. Sisihkan 10% dari penghasilanmu setiap bulan untuk dana darurat. Disiplinlah. Jangan diutak-atik untuk beli hal-hal lain. Anggap itu seperti pelindung rumahmu. Kamu tidak menggunakannya setiap hari, tapi kamu akan sangat bersyukur memilikinya saat badai datang. Kebiasaan menyiapkan dana darurat juga menunjukkan kedewasaan finansial. Ini berarti kamu sudah berpikir jauh ke depan, dan tidak hanya hidup untuk hari ini. Ini menunjukkan kamu bertanggung jawab, tidak hanya terhadap dirimu sendiri, tapi juga terhadap keluarga yang mungkin bergantung padamu. Kamu bisa membayangkan dana darurat sebagai payung di tengah musim yang tak menentu. Hari ini mungkin cerah, tapi siapa yang bisa jamin esok tak turun hujan? Apakah kamu akan rela basah kuyup hanya karena merasa cuaca hari ini baik-baik saja? Lebih dari itu, dana darurat memberi kamu kekuatan untuk berkata, tidak, pada pilihan yang berisiko. Ketika kamu punya pegangan, kamu tidak mudah tergoda untuk mengambil utang bunga tinggi. Kamu tidak terpaksa menjual barang-barang berharga. Kamu punya kendali, dan dalam keuangan, kendali itu adalah segalanya. Tanpa dana darurat, satu masalah kecil bisa memicu keruntuhan keuangan yang besar. Kamu mungkin hanya sakit ringan, tapi kalau tidak punya dana, bisa jadi kamu terpaksa berutang. Dari situ, bunga mulai menumpuk. Pembayaran lain ikut terganggu. Dan seperti domino, semuanya ikut jatuh satu persatu. Maka dari itu, jika hari ini kamu belum punya dana darurat, jangan tunggu sampai musibah datang untuk mulai. Hari ini adalah hari terbaik untuk mulai menabung, meskipun sedikit. Jangan tunggu penghasilan naik. Jangan tunggu utang lunas. Karena darurat tidak menunggu kesiapanmu. Ingat, kamu menabung dana darurat bukan karena pesimis atau takut hal buruk akan terjadi. Tapi karena kamu sadar bahwa dalam hidup, hal buruk bisa saja terjadi, dan kamu memilih untuk siap menghadapinya. Dana darurat adalah bentuk cinta kepada dirimu sendiri di masa depan. Karena kamu tidak tahu kapan kamu akan membutuhkannya. Tapi kamu tahu pasti, kamu akan bersyukur saat itu datang, kamu sudah punya bekal. Kesalahan kelima, tidak membedakan antara utang produktif dan utang konsumtif. Bayangkan seseorang meminjam cangkul untuk menggali tanah dan menanam benih. Beberapa bulan kemudian, ia panen dan bisa mengembalikan cangkul sekaligus mendapatkan hasil. Itulah contoh sederhana utang produktif. Sekarang bayangkan seseorang lain meminjam cangkul hanya untuk menggali lubang dan mengubur uangnya sendiri. Itu gambaran utang konsumtif. Sama-sama meminjam alat, tapi hasil akhirnya sangat berbeda. Begitu pula dengan utang dalam kehidupan finansial kita. Tidak semua utang itu buruk. Tapi ketika kita tidak mampu membedakan mana yang akan membawa kita maju dan mana yang justru membuat kita terperosok, maka disitulah kesalahan besar dimulai.
Banyak orang hidup dalam jerat utang yang tidak berkesudahan. Bukan karena mereka terlalu miskin, tapi karena mereka tidak punya kendali dalam berutang. Mereka terbiasa menggunakan utang untuk memenuhi gaya hidup, bukan untuk mendukung pertumbuhan. Mereka meminjam uang bukan untuk menghasilkan lebih banyak uang, tapi hanya untuk membeli hal-hal yang seharusnya bisa ditunda atau bahkan tidak perlu sama sekali. Utang konsumtif adalah segala bentuk utang yang digunakan untuk membeli sesuatu yang nilainya akan turun atau habis dalam waktu singkat. Contohnya, membeli gadget terbaru dengan cicilan, jalan-jalan ke luar negeri dengan kartu kredit, atau mempercantik rumah hanya demi gengsi, bukan fungsi. Sementara utang produktif adalah utang yang digunakan untuk membeli sesuatu yang berpotensi menghasilkan pendapatan baru atau menambah nilai aset. Misalnya, modal usaha, membeli alat kerja, pendidikan yang meningkatkan skill dan karir, atau properti yang disewakan. Kesalahan yang paling sering terjadi adalah ketika seseorang menggunakan utang konsumtif dengan dalih, nanti bisa dibayar juga, tanpa pernah menghitung kemampuan sebenarnya. Mereka tergoda oleh kemudahan, beli sekarang, bayar nanti, tanpa sadar bahwa bayar nanti itu bisa jadi berlipat karena bunga dan denda yang mengintai. Yang lebih berbahaya, utang konsumtif biasanya menyamar. Ia datang dalam bentuk yang tampak kecil dan tidak berbahaya. Cicilan 100.000 untuk ini, 200.000 untuk itu. Tapi kalau diakumulasi, bisa jadi setengah dari penghasilanmu setiap bulan habis hanya untuk membayar utang-utang kecil yang tersebar di mana-mana. Dan utang seperti ini jarang sekali memberi manfaat jangka panjang. Sebaliknya, ia mempersempit ruang gerakmu, membuat kamu merasa harus terus bekerja hanya untuk menutup kewajiban, bukan untuk menabung atau berinvestasi. Ujung-ujungnya, kamu seperti berlari di treadmill. Capek, tapi tidak kemana-mana. Berbeda dengan utang produktif. Memang tidak selalu tanpa risiko, tapi setidaknya ada harapan pertumbuhan. Misalnya, kamu meminjam modal untuk membuka usaha makanan kecil-kecilan. Awalnya berat, tapi jika usaha berjalan, kamu bisa mencicil utang dari keuntungan, sekaligus membangun pendapatan baru. Atau kamu mencicil pendidikan atau kursus bersertifikat. Biayanya mungkin tidak kecil. Tapi kalau itu membuatmu bisa naik jabatan atau mendapat pekerjaan lebih baik, maka itu adalah investasi. Dan dalam banyak kasus, investasi seperti ini memang dimulai dari utang yang direncanakan dengan matang. Masalahnya, banyak orang tidak punya disiplin dan kesadaran saat berutang. Mereka asal ambil pinjaman karena mudah. Karena ditawari limit kartu kredit tinggi. Karena aplikasi pinjol hanya butuh KTP. Mereka tidak berhitung. Tidak membaca syarat dan ketentuan. Tidak membuat proyeksi pembayaran. Dan yang lebih parah, mereka merasa malu untuk bilang tidak. Kita hidup dalam masyarakat yang seolah menganggap utang itu normal. Bahkan dianggap tanda kesuksesan. Padahal jika digunakan secara sembrono, utang bisa menjadi jebakan yang sangat menyakitkan. Sudah banyak contoh nyata di sekitar kita. Orang yang tampak makmur, tapi ternyata setiap bulan gajinya habis hanya untuk membayar cicilan. Orang yang rumahnya megah, tapi tidur tak nyenyak karena terus dikejar tagihan. Orang yang mobilnya baru, tapi tak bisa menabung sepeser pun. Untuk menghindari kesalahan ini, kita perlu mulai dengan satu prinsip. Jangan pernah berutang untuk sesuatu yang nilainya habis dalam waktu singkat dan tidak memberikan nilai tambah jangka panjang. Bila tidak bisa membeli dengan tunai, maka tanyakan ulang, apakah ini memang kebutuhan mendesak atau hanya keinginan sesaat? Jika kamu harus berutang, hitunglah secara realistis. Pastikan cicilan totalmu tidak melebihi 30% dari penghasilan bulanan. Pastikan kamu punya dana darurat, agar tidak perlu berutang untuk hal-hal kecil. Dan pastikan kamu memahami betul berapa bunga, berapa lama masa pinjaman, dan bagaimana kamu akan melunasinya. Lebih baik menunggu beberapa bulan sambil menabung, daripada langsung mengambil utang yang akan membebanimu selama bertahun-tahun. Lebih baik hidup sederhana tapi merdeka, daripada tampil mewah tapi hidup dalam ketakutan. Dan yang paling penting, jangan merasa malu hidup sederhana. Jangan merasa gagal hanya karena tidak ikut-ikutan berutang. Justru kamu sedang menyelamatkan dirimu dari risiko yang tidak perlu. Karena pada akhirnya, bukan berapa banyak utangmu yang menentukan kedewasaan finansialmu, tapi seberapa sadar kamu dalam mengambil keputusan. Seberapa kuat kamu menahan diri.
Dan seberapa cerdas kamu mengelola uang yang kamu miliki, walau mungkin tidak banyak. Utang bisa menjadi alat, tapi jika tidak digunakan dengan bijak, ia akan menjadi belenggu. Dan hidup yang dibelenggu oleh utang adalah hidup yang kehilangan arah. Kesalahan keenam, mengabaikan investasi dan terlalu fokus pada menabung saja. Bayangkan seseorang yang menanam sebutir biji di tanah subur. Tapi setiap hari, ia mencabut biji itu untuk memastikan apakah sudah tumbuh. Karena terlalu takut gagal, ia tak pernah memberi waktu untuk biji itu berkembang. Itulah yang terjadi saat kita hanya menabung, tapi tidak berani berinvestasi. Menabung memang penting. Sangat penting. Ia adalah langkah awal dari kesadaran finansial. Tapi menabung saja tidak cukup untuk menghadapi realitas ekonomi yang terus berubah. Inflasi berjalan pelan namun pasti. Nilai uangmu hari ini tidak akan sama nilainya 5 tahun ke depan. Maka, jika seluruh uangmu hanya disimpan di bawah bantal atau di rekening tabungan biasa, lambat laun daya belinya akan terkikis. Banyak orang menghindari investasi karena takut rugi. Mereka mendengar cerita orang lain yang bangkrut karena saham, kehilangan uang karena bodong, atau tertipu investasi palsu. Lalu mereka menyimpulkan, lebih baik aman menabung saja. Tapi mereka lupa bahwa menabung pun punya risiko. Risiko diam di tempat, bahkan mundur karena inflasi. Padahal investasi bukanlah perjudian. Ia adalah seni mengelola uang dengan cerdas. Bukan soal keberuntungan, tapi soal pengetahuan dan strategi. Dan justru karena investasi butuh ilmu, maka langkah awalnya bukan langsung menanam uang, tapi belajar. Memahami. Melatih kesabaran. Kesalahan banyak orang adalah menganggap investasi hanya untuk orang kaya. Padahal siapapun bisa memulainya, bahkan dengan nominal kecil. Hari ini, kamu bisa mulai dengan 50.000, 100.000, bahkan kurang dari itu. Yang dibutuhkan bukan uang besar, tapi pola pikir yang benar. Investasi bukan tentang menjadi kaya mendadak, tapi tentang membangun kekayaan secara perlahan dan konsisten. Menyisihkan sebagian penghasilanmu ke tempat yang bisa berkembang. Mengalihkan dari sekadar disimpan, menjadi ditumbuhkan. Dan ingat, investasi bukan berarti kamu harus langsung masuk ke saham atau kripto. Banyak pilihan investasi yang bisa disesuaikan dengan profil risiko dan tujuanmu. Ada reksadana yang relatif stabil. Ada emas yang cocok untuk jangka menengah. Ada properti, obligasi, atau bahkan usaha kecil yang bisa dimulai secara bertahap. Yang penting adalah kamu mulai. Karena semakin awal kamu mulai berinvestasi, semakin besar efek compounding yang bisa kamu nikmati. Uang yang tumbuh bukan hanya dari modal, tapi juga dari bunga yang terus berkembang seiring waktu. Orang yang menunda investasi karena merasa belum cukup uang, sebenarnya sedang menunda masa depan yang lebih aman. Karena sejatinya, uang tidak harus banyak untuk mulai, tapi butuh niat dan konsistensi. Bahkan 50.000 yang diinvestasikan secara rutin akan jauh lebih berharga daripada 1 juta yang hanya ditabung lalu diambil sesuka hati. Satu hal yang perlu diluruskan juga adalah, investasi tidak selalu tentang uang. Waktu dan tenaga yang kamu gunakan untuk belajar, untuk mengembangkan keahlian, itu pun bentuk investasi. Ilmu dan keterampilan yang kamu kuasai hari ini bisa jadi sumber penghasilan esok hari. Maka jika kamu merasa belum siap untuk investasi finansial, mulailah dari investasi pada diri sendiri. Ikuti pelatihan, baca buku, tonton video edukatif, belajar dari orang-orang yang sudah lebih dulu melangkah. Semua itu akan membuatmu lebih siap saat waktunya tiba untuk mengelola uang lebih besar. Dan satu hal penting, jangan pernah investasi hanya karena ikut-ikutan. Banyak orang tergoda investasi karena FOMO, takut ketinggalan. Mereka dengar orang lain untung besar dari saham, lalu ikut-ikutan beli tanpa tahu apa-apa. Mereka tergoda masuk ke kripto, padahal belum paham mekanismenya. Akhirnya bukan untung yang didapat, tapi panik, rugi, dan trauma. Investasi yang benar dimulai dari pemahaman. Dan pemahaman butuh waktu. Maka jangan terburu-buru. Mulailah dari yang sederhana, dari instrumen yang kamu pahami. Dan jangan tempatkan semua uangmu dalam satu keranjang. Sebar risiko. Jaga keseimbangan. Kamu bisa tetap menabung untuk kebutuhan jangka pendek.
Tapi untuk impian jangka panjang, seperti pensiun, pendidikan anak, atau beli rumah, investasi adalah alat yang lebih tepat. Karena ia mampu melampaui inflasi. Ia bekerja untukmu, bahkan saat kamu tidur. Tanpa investasi, uangmu hanya akan pasif. Ia tidak akan tumbuh. Dan kamu akan selamanya bergantung pada tenaga dan waktu untuk menghasilkan uang. Tapi dengan investasi, kamu bisa menciptakan sistem yang membuat uang bekerja untukmu. Jangan tunggu kaya untuk mulai berinvestasi. Mulailah berinvestasi untuk menjadi kaya. Dan kaya, di sini bukan sekadar harta, tapi ketenangan, kebebasan, pilihan hidup yang lebih luas, karena kamu tidak terikat lagi pada kekhawatiran keuangan. Jadi, jika selama ini kamu merasa uangmu selalu kurang, mungkin bukan karena kurang gaji, tapi karena uangmu tidak diberi kesempatan untuk tumbuh. Kesalahan ketujuh, tidak mengendalikan pengeluaran kecil yang sering dianggap sepele. Pernahkah kamu mendengar pepatah, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit? Sayangnya, pepatah ini tidak hanya berlaku untuk menabung. Ia juga berlaku untuk pengeluaran. Dan ketika pengeluaran kecil terus dibiarkan, lama-lama bisa menjadi lubang besar yang merobek seluruh rencana keuangan. Banyak orang merasa mereka tidak boros karena tidak pernah membeli barang mahal. Mereka tidak pernah beli mobil mewah, tidak pernah liburan ke luar negeri, tidak pernah belanja barang branded. Tapi uang mereka tetap saja cepat habis. Dan ketika ditanya, mereka sendiri bingung, kemana semua uang itu pergi? Jawabannya seringkali tersembunyi di pengeluaran-pengeluaran kecil. Segelas kopi kekinian setiap hari, jajan ringan setiap sore, ongkir dari belanja online yang terlalu sering, langganan aplikasi yang tidak digunakan tapi terus terpotong otomatis, nongkrong iseng yang niatnya hanya sebentar saja, tapi selalu berujung dengan tagihan puluhan ribu. Semua itu tampak sepele. Hanya 5.000, 10.000, 20.000. Tapi coba kalikan itu semua dalam 1 bulan. Lalu dalam 1 tahun, kamu akan terkejut melihat betapa besar jumlahnya. Uang yang seharusnya bisa jadi tabungan atau investasi, malah menguap tanpa jejak yang berarti. Inilah yang disebut dengan efek kebocoran halus. Seperti ember yang terus menetes di bagian bawahnya, meski terlihat utuh di atas. Perlahan-lahan, air di dalamnya habis juga. Pengeluaran kecil, kalau tidak dikendalikan, bisa berdampak besar dalam jangka panjang. Masalahnya, pengeluaran kecil ini seringkali tidak terasa, karena kita membayarnya tanpa pikir panjang. Kita merasa, ini kan cuma sekali, cuma segini doang, cuma iseng-iseng. Tapi jika kebiasaan itu dilakukan terus-menerus, maka, sekali-sekali, itu berubah menjadi kebiasaan, dan, iseng-iseng, itu jadi beban tetap yang merusak keseimbangan keuangan. Mengendalikan pengeluaran kecil bukan berarti kamu harus hidup pelit. Bukan berarti kamu tidak boleh menikmati hidup. Tapi ini tentang kesadaran. Tentang tahu kapan kamu benar-benar butuh sesuatu, dan kapan kamu hanya sedang tergoda oleh impuls. Salah satu cara sederhana untuk mengontrol ini adalah dengan mencatat. Ya, catat setiap pengeluaran, sekecil apapun. Dengan mencatat, kamu akan mulai sadar seberapa sering kamu jajan. Seberapa banyak kamu menghabiskan uang untuk hal yang sebenarnya tidak terlalu penting. Dan dari situ, kamu bisa mulai membuat keputusan yang lebih bijak. Coba lakukan tantangan pribadi selama sebulan. Setiap kali kamu mengeluarkan uang, entah itu beli cemilan, bayar parkir, atau langganan streaming, catat di buku kecil atau aplikasi di ponselmu. Di akhir bulan, evaluasi. Kamu akan menemukan pola yang selama ini tersembunyi. Dan dari situ, kamu bisa mulai mengubahnya. Contohnya, kamu bisa menetapkan batas anggaran khusus untuk jajan atau hiburan. Misalnya, maksimal hanya 200.000 sebulan. Dengan begitu, kamu tetap bisa menikmati kopi atau nonton film, tapi tidak sampai mengganggu kebutuhan pokok atau rencana jangka panjang. Selain itu, kamu juga bisa mengadopsi prinsip tunda pembelian. Ketika ingin membeli sesuatu yang tidak mendesak, coba tunda selama 24 jam. Jika setelah itu kamu masih merasa butuh, barulah beli. Tapi seringkali, keinginan itu sudah hilang. Ini cara sederhana tapi sangat efektif untuk menghindari belanja impulsif.
Dan jangan lupa, terkadang yang kamu bayar bukan hanya uang, tapi juga waktu dan perhatian. Setiap kali kamu scroll e-commerce untuk cari diskon, setiap kali kamu klik iklan, beli sekarang, kamu sedang memberi ruang dalam pikiranmu untuk konsumsi yang tidak perlu. Padahal ruang itu bisa kamu pakai untuk merancang masa depanmu. Yang lebih penting, kendali atas pengeluaran kecil ini akan memberimu rasa percaya diri. Kamu tidak lagi merasa uangmu bocor tanpa alasan. Kamu tahu kemana setiap rupiah pergi. Dan kamu bisa mengambil keputusan finansial dengan kepala dingin, bukan karena panik di akhir bulan. Banyak orang bermimpi bisa punya tabungan besar, bisa investasi rutin, bisa bebas finansial. Tapi mereka lupa bahwa langkah awalnya bukan pada penghasilan besar, melainkan dari mengontrol kebocoran kecil. Karena pada akhirnya, bukan hanya uang besar yang menentukan kesuksesan, tapi juga bagaimana kamu menghargai uang kecil. Maka dari itu, mulai sekarang, jangan remehkan pengeluaran kecil. Karena justru di sanalah kamu bisa membangun pondasi keuangan yang kokoh. Dengan kesadaran, dengan disiplin, dan dengan menghargai setiap rupiah yang keluar dari dompetmu. Karena rupiah demi rupiah itulah yang akan menentukan masa depanmu. Apakah kamu akan tetap berlari mengejar uang, atau mulai membangun hidup yang lebih tenang dan terencana? Kesalahan ke-8, terlalu bergantung pada satu sumber penghasilan. Bayangkan kamu sedang berdiri di atas sebuah jembatan kecil yang hanya ditopang oleh satu tiang. Selama tiang itu kuat, kamu merasa aman. Tapi begitu tiang itu goyah, karena angin, air, atau keropos di dalamnya, seluruh jembatan bisa runtuh, dan kamu jatuh tanpa sempat bersiap. Begitu pula dengan keuangan. Ketika kamu hanya mengandalkan satu sumber penghasilan, maka seluruh kehidupan finansialmu bergantung pada satu titik rapuh. Jika sumber itu terganggu, entah karena PHK, bisnis yang menurun, atau kondisi kesehatan, maka seluruh stabilitas hidupmu ikut terguncang. Sayangnya, inilah yang paling sering terjadi. Banyak orang terlalu nyaman dengan satu penghasilan utama. Mereka merasa cukup dengan gaji bulanan, atau omzet dari usaha tetap. Mereka tidak merasa butuh alternatif, karena semua berjalan lancar. Tapi hidup tidak selalu memberi peringatan sebelum badai datang. Ketergantungan pada satu sumber penghasilan membuat kamu rentan terhadap perubahan. Ketika perusahaan mengalami krisis dan harus merumahkan karyawan, kamu langsung kehilangan seluruh pemasukan. Ketika bisnismu tiba-tiba lesu karena tren berubah atau kompetitor masuk, kamu tidak punya cadangan. Padahal saat ini, banyak sekali peluang untuk memiliki penghasilan tambahan. Bukan berarti kamu harus bekerja 20 jam sehari, tapi kamu bisa mulai menciptakan aliran penghasilan baru yang tidak selalu menuntut kehadiran fisikmu secara penuh. Misalnya, kamu bisa mulai dari usaha sampingan kecil-kecilan, menjual makanan ringan, membuka jasa online, menjadi reseller produk yang kamu percaya. Atau, jika kamu punya keahlian menulis, desain, atau editing, kamu bisa menerima proyek freelance di waktu luang. Ini bukan hanya tentang uang tambahan, tapi juga tentang membangun jaring pengaman jika sumber utama terganggu. Selain itu, kamu juga bisa membangun penghasilan pasif. Artinya, uang terus mengalir meskipun kamu tidak harus aktif bekerja setiap saat. Ini bisa berupa hasil dari investasi yang cerdas, menyewakan properti, membuka toko online otomatis, membuat konten digital, hingga menjual produk digital seperti e-book atau kursus online. Membangun penghasilan pasif memang tidak instan. Tapi jika kamu mulai sekarang, 1-2 tahun ke depan kamu akan merasakan manfaatnya. Bahkan ketika penghasilan utamamu aman, tambahan dari penghasilan pasif ini bisa digunakan untuk menabung, investasi, atau membayar utang lebih cepat. Yang terpenting adalah mengubah cara berpikir. Jangan lagi melihat pekerjaan tetap sebagai satu-satunya sumber penghidupan. Lihatlah ia sebagai pilar utama, tapi bukan satu-satunya. Bayangkan hidupmu ditopang oleh beberapa tiang sekaligus. Jadi jika satu tiang goyah, kamu masih punya yang lain untuk berdiri. Banyak orang yang merasa tidak punya waktu untuk usaha sampingan. Tapi coba evaluasi, berapa banyak waktu yang sebenarnya bisa kamu alokasikan jika kamu mengurangi waktu scroll media sosial, menonton acara hiburan, atau nongkrong yang tidak perlu? Bahkan 1 jam sehari cukup untuk memulai sesuatu yang kecil, yang lama-lama bisa tumbuh. Banyak pula yang merasa tidak punya modal. Tapi di era digital seperti sekarang,
Banyak usaha yang bisa dimulai tanpa modal besar. Yang kamu butuhkan bukan uang banyak, tapi ide, kemauan, dan konsistensi. Kadang modal terbesar justru adalah keberanian untuk mencoba. Dan jangan takut gagal. Gagal di usaha pertama itu biasa. Tapi dari situ kamu belajar. Kamu tahu apa yang kurang, apa yang bisa diperbaiki. Dan percayalah, setiap usaha tambahan yang kamu jalankan, sekecil apapun, akan membuatmu lebih tangguh secara finansial. Dengan memiliki beberapa sumber penghasilan, kamu tidak hanya menambah uang di dompet, kamu juga mengurangi beban pikiran. Karena kamu tahu, kalau salah satu pintu tertutup, masih ada pintu lain yang bisa diketuk. Kamu tidak lagi sepenuhnya bergantung pada satu pemberi kerja, satu klien besar, atau satu proyek besar. Bahkan, banyak orang yang akhirnya berhasil lepas dari pekerjaan penuh tekanan, karena sebelumnya mereka sudah membangun penghasilan tambahan secara perlahan. Mereka punya pilihan. Dan pilihan inilah yang menjadi lambang kebebasan finansial. Jadi, jangan biarkan hidupmu hanya bertumpu pada satu sumber uang. Buka mata untuk peluang. Manfaatkan keahlianmu. Bangun perlahan. Karena semakin banyak sumber penghasilan yang kamu miliki, semakin kuat pondasi keuanganmu. Dan di dunia yang serba tidak pasti ini, ketahanan finansial bukan hanya tentang berapa banyak uang yang kamu miliki sekarang, tapi tentang seberapa banyak pintu yang bisa kamu buka ketika keadaan berubah. Kesalahan ke-9, tidak memiliki tujuan keuangan yang jelas. Bayangkan seseorang naik ke dalam sebuah kendaraan, tapi tidak tahu hendak kemana. Ia hanya duduk, membiarkan kendaraan melaju, berharap tiba di tempat yang baik. Mungkin saja ia sampai ke tempat indah, tapi kemungkinan besar ia hanya berputar-putar tanpa arah, kehabisan bahan bakar, lalu menyerah. Itulah yang terjadi ketika kita menjalani hidup tanpa tujuan keuangan yang jelas. Banyak orang bekerja keras setiap hari, menerima gaji, membayar tagihan, menabung sedikit-sedikit. Tapi ketika ditanya, kamu mau mencapai apa secara keuangan dalam 5 atau 10 tahun ke depan? Mereka terdiam. Tidak tahu, tidak punya gambaran. Dan disitulah letak kesalahannya. Tanpa tujuan, semua pengeluaran terasa sama pentingnya. Semua tawaran diskon terasa menggoda. Semua tabungan terasa bisa diambil sewaktu-waktu. Karena tidak ada arah, maka tidak ada batas. Tidak ada prioritas. Dan akhirnya, tidak ada kemajuan yang nyata. Menentukan tujuan keuangan bukan soal rumit. Tidak perlu langsung berpikir tentang puluhan juta atau rumah mewah. Tujuan keuangan bisa dimulai dari hal yang sederhana. Ingin bebas utang dalam 2 tahun, ingin punya dana darurat 6 bulan ke depan, ingin menabung untuk biaya pendidikan anak, atau ingin naik haji sebelum usia 40. Yang penting adalah tujuan itu jelas, terukur, dan punya tenggat waktu. Misalnya, saya ingin memiliki tabungan 20 juta rupiah dalam 12 bulan ke depan. Maka dari situ kamu bisa menghitung. Berarti perlu menabung sekitar 1,6 juta rupiah per bulan. Dengan angka yang konkret seperti itu, kamu bisa menyesuaikan gaya hidup, menunda pengeluaran yang tidak penting, dan fokus pada capaianmu. Tujuan yang jelas membuat keputusan keuangan jadi lebih mudah. Saat kamu tergoda beli barang mahal, kamu bisa bertanya, apakah ini membantu saya mencapai tujuan, atau justru menjauhkannya? Kalau jawabannya menjauhkan, kamu akan lebih kuat untuk menahan diri. Sebaliknya, jika kamu tidak punya tujuan, kamu akan mudah goyah. Karena tidak ada yang dijaga. Tidak ada arah yang dituju. Akhirnya uang habis begitu saja, tanpa kamu tahu kemana. Selain itu, tujuan keuangan juga menjadi sumber motivasi. Ia memberi alasan untuk disiplin. Ia menjadi pengingat di saat malas, dan menjadi pendorong di saat lelah. Ketika kamu tahu untuk apa kamu menabung, kamu tidak akan merasa sedang berkorban, kamu merasa sedang membangun sesuatu. Banyak orang gagal menabung bukan karena penghasilannya kecil, tapi karena tidak punya alasan kuat untuk menabung. Tidak ada impian yang dikejar, tidak ada target yang ingin dicapai. Maka setiap ada uang lebih, pikiran langsung mencari cara untuk membelanjakannya. Buatlah daftar tujuan keuanganmu, mulai dari jangka pendek, jangka menengah, hingga jangka panjang. Misalnya, jangka pendek, 6-12 bulan melunasi utang kartu kredit, menabung dana darurat, membeli laptop untuk kerja.
Jangka menengah, 1-5 tahun DP rumah, biaya menikah, modal usaha. Jangka panjang, lebih dari 5 tahun dana pensiun, pendidikan anak, ibadah haji. Tuliskan semuanya. Tempel di tempat yang mudah kamu lihat. Bicarakan dengan pasangan atau keluarga. Jadikan itu sebagai panduan keuangan harianmu. Setiap pengeluaran harus mendukung tujuan-tujuan itu. Setiap keputusan harus diarahkan ke sana. Dan tentu saja, tujuan bisa berubah seiring waktu. Tidak masalah. Hidup memang dinamis. Tapi setidaknya kamu selalu punya arah. Kamu tahu kemana ingin pergi, dan kamu tahu bagaimana mencapainya. Itu jauh lebih baik daripada berjalan tanpa arah lalu menyesal di kemudian hari. Mereka yang sukses secara finansial hampir selalu punya kesamaan. Mereka tahu apa yang ingin mereka capai, dan mereka konsisten mengarah ke sana. Bahkan saat penghasilan tidak besar, mereka tetap bisa membuat kemajuan, karena semua langkah mereka terukur. Sedangkan mereka yang terus merasa uangnya selalu kurang, seringkali terjebak dalam siklus tanpa arah. Bekerja keras, tapi tidak tahu untuk apa. Menabung tanpa strategi, belanja tanpa pertimbangan, dan akhirnya frustrasi karena tidak pernah merasa cukup. Padahal mungkin, yang mereka butuhkan bukan tambahan uang, tapi tambahan arah. Menetapkan tujuan keuangan tidak membuat hidupmu kaku. Justru sebaliknya, ia membuat hidupmu lebih terarah. Kamu jadi tahu kapan harus menahan diri, kapan boleh menikmati, dan kapan waktunya berjuang lebih keras. Dan ketika suatu hari kamu melihat bahwa satu demi satu tujuanmu tercapai, utang lunas, tabungan tumbuh, investasi berjalan, impian terwujud, kamu akan merasakan satu hal yang sangat berharga, kepercayaan diri. Karena kamu tahu, kamu bukan hanya menghabiskan hidup untuk bertahan, tapi kamu sedang bergerak maju, dengan sadar, dan dengan arah yang jelas. Kesalahan ke-10, mengabaikan edukasi finansial dan tidak mau belajar tentang uang. Bayangkan kamu diberikan kapal yang besar dan mewah, tapi kamu tidak pernah belajar cara mengemudikannya. Kamu tidak tahu arah angin, tidak bisa membaca peta, dan tidak paham cara menghindari karang. Maka sebesar apapun kapalmu, ia tetap bisa karam di tengah laut. Dan kamu tetap bisa tersesat. Begitulah hubungan antara uang dan pengetahuan. Sebesar apapun penghasilanmu, sebanyak apapun warisan yang kamu dapat, jika kamu tidak tahu cara mengelolanya, maka semuanya bisa habis. Karena yang menentukan bukan hanya seberapa banyak uangmu, tapi seberapa bijak kamu menggunakannya. Inilah kesalahan besar yang banyak dilakukan orang, menganggap edukasi finansial tidak penting. Mereka bekerja keras siang malam, tapi tidak pernah meluangkan waktu untuk belajar bagaimana mengatur penghasilan. Mereka sibuk memburu uang, tapi tidak tahu bagaimana membuat uang itu bekerja untuk mereka. Mereka pintar mencari uang, tapi bodoh dalam mengelola uang. Dan pada akhirnya, hidup mereka tetap saja penuh tekanan. Gaji naik, tapi tabungan tetap nol. Penghasilan meningkat, tapi utang juga membengkak. Mereka merasa sibuk, merasa lelah, tapi tidak pernah merasa aman secara finansial. Edukasi finansial bukan pelajaran untuk orang kaya. Justru sebaliknya, edukasi finansial adalah kebutuhan bagi siapa saja yang ingin meraih kebebasan dari tekanan ekonomi, tidak peduli seberapa besar penghasilannya hari ini. Karena uang itu netral. Ia hanya alat. Kalau digunakan oleh orang yang bijak, uang bisa jadi kendaraan menuju kebaikan, kenyamanan, dan kemandirian. Tapi di tangan orang yang tidak tahu cara menggunakannya, uang bisa jadi sumber stres, konflik, bahkan kehancuran. Sayangnya, banyak orang masih mengandalkan insting atau meniru kebiasaan orang lain dalam mengelola uang. Mereka tidak pernah memeriksa apakah cara itu benar, atau hanya kebetulan tidak salah selama ini. Contohnya, banyak yang beranggapan bahwa membeli rumah adalah kewajiban finansial pertama. Padahal belum tentu itu sesuai dengan kondisi semua orang. Ada pula yang mengira kartu kredit itu jahat, padahal jika digunakan dengan bijak, ia justru bisa jadi alat bantu yang berguna. Atau yang percaya bahwa semua investasi itu berbahaya, padahal sebenarnya mereka hanya belum paham caranya. Disinilah pentingnya edukasi. Kamu tidak harus kuliah ekonomi untuk bisa melek finansial. Cukup dengan meluangkan waktu setiap minggu untuk membaca buku keuangan yang ringan, menonton video edukatif yang terpercaya, atau mengikuti pelatihan sederhana tentang pengelolaan uang.
Bahkan kamu bisa belajar dari pengalaman sendiri. Catat pengeluaranmu, evaluasi keuanganmu, buat rencana dan coba jalankan. Dari situ, kamu akan belajar banyak hal yang tidak kamu temukan di sekolah atau di media sosial. Dan jangan malu untuk bertanya. Tidak semua orang lahir dengan pengetahuan keuangan. Tapi semua orang bisa mempelajarinya. Tanyakan pada mereka yang lebih berpengalaman. Ikut komunitas. Cari mentor. Karena di dunia keuangan, belajar dari kesalahan orang lain jauh lebih murah daripada belajar dari kesalahan sendiri. Yang juga penting adalah mengajarkan edukasi finansial kepada keluarga, kepada pasangan, kepada anak-anak. Karena seringkali, masalah keuangan dalam rumah tangga bukan karena kurangnya uang, tapi karena tidak ada pemahaman yang sama tentang bagaimana uang seharusnya dikelola. Ketika pasangan punya pandangan yang bertolak belakang tentang uang, satu ingin menabung, satu ingin belanja, maka konflik akan terus terjadi. Tapi jika keduanya belajar bersama, berdiskusi, dan membuat rencana keuangan bersama, maka keuangan keluarga akan jauh lebih sehat dan harmonis. Edukasi finansial juga memberi kamu kekuatan untuk menolak godaan. Kamu tidak mudah terjebak dalam gaya hidup konsumtif. Kamu tidak mudah percaya pada janji manis investasi bodong. Kamu tahu cara memilih prioritas, membedakan antara kebutuhan dan keinginan, dan menilai apakah sesuatu itu sepadan atau tidak. Lebih dari itu, edukasi keuangan membuat kamu percaya diri. Kamu tidak lagi cemas berlebihan soal uang. Kamu tahu berapa penghasilanmu, berapa pengeluaranmu, apa tujuanmu, dan bagaimana kamu mencapainya. Kamu tidak hidup dengan kebingungan, tapi dengan kesadaran. Dan saat kamu terus belajar, kamu akan sadar bahwa uang bukanlah akhir dari segalanya. Tapi dengan uang yang dikelola dengan baik, kamu bisa memberi lebih banyak, membantu lebih luas, dan hidup dengan lebih tenang. Jadi, jangan remehkan pentingnya belajar tentang uang. Karena dalam dunia yang penuh dengan jebakan konsumsi, iming-iming utang, dan tekanan sosial, pengetahuan keuangan adalah bentuk perlindungan terbaik yang bisa kamu miliki. Mulailah hari ini. Pilih satu buku tentang keuangan pribadi. Dengarkan podcast yang membahas cara mengatur uang. Tonton video edukasi yang membahas investasi atau menabung. Jadikan belajar tentang uang sebagai kebiasaan, bukan beban. Karena semakin kamu tahu, semakin kamu bisa mengelola. Dan semakin kamu mengelola, semakin kamu bisa mengendalikan hidupmu. Bukan uang yang mengatur kamu, tapi kamu yang mengatur uang. Dan itu hanya mungkin jika kamu memilih untuk belajar. Sekarang, setelah kita membahas satu persatu kesalahan finansial yang sering terjadi, mulai dari gaya hidup yang melebihi penghasilan, kebiasaan berutang konsumtif, tidak adanya dana darurat, sampai ketidakmauan untuk belajar tentang uang, pertanyaannya adalah, kamu termasuk yang mana? Apakah kamu pernah mengalami semua kesalahan itu? Atau mungkin hanya beberapa? Atau mungkin kamu baru menyadari bahwa selama ini, kamu sudah terjebak dalam pola hidup yang membuat uangmu terus-menerus habis tanpa arah? Tidak apa-apa. Tidak ada kata terlambat untuk berubah. Yang paling penting bukan seberapa besar kesalahan yang sudah kamu lakukan, tapi seberapa besar niatmu untuk memperbaikinya. Dan niat itu dimulai dari kesadaran. Dari momen kecil seperti ini, saat kamu memutuskan untuk memahami keuanganmu dengan lebih serius, lebih sadar, dan lebih jujur. Karena sejatinya, masalah keuangan bukan hanya soal angka di rekening. Ia adalah soal cara berpikir, soal kebiasaan, soal keputusan-keputusan kecil yang kita ambil setiap hari. Uang tidak hilang dalam sekejap. Ia pelan-pelan mengalir, keluar lewat celah-celah kecil yang tidak kita sadari, sampai akhirnya kita merasa selalu kurang, selalu tertekan, dan selalu berlari tanpa arah. Tapi kabar baiknya adalah, semua itu bisa dihentikan. Dan kamu bisa mulai hari ini. Mulailah dari yang sederhana. Catat pengeluaranmu. Buat tujuan keuangan kecil. Sisihkan sedikit dari penghasilanmu untuk dana darurat. Kurangi satu kebiasaan konsumtif. Tunda satu pembelian yang tidak penting. Buka satu video atau buku edukatif tentang keuangan. Lakukan satu hal saja, tapi lakukan dengan konsisten. Lalu perlahan, tambahkan langkah baru. Mulai investasi kecil-kecilan. Cari penghasilan tambahan. Ajak pasanganmu berdiskusi tentang keuangan. Atur ulang prioritas hidupmu.
Dan yang terpenting, bangun kepercayaan bahwa kamu bisa berubah. Karena kamu memang bisa. Kamu tidak harus kaya raya dulu untuk hidup tenang. Kamu hanya perlu paham cara menggunakan uangmu. Kamu hanya perlu mengelola, bukan mengejar. Mengendalikan, bukan menghindar. Menghargai setiap rupiah, bukan membuangnya demi pujian sesaat. Uang bukan tujuan akhir. Tapi uang yang dikelola dengan baik bisa membawamu lebih dekat ke banyak tujuan. Ketenangan, kebebasan, kesehatan, hingga hubungan yang lebih harmonis dengan orang-orang terdekatmu. Jangan tunggu krisis datang untuk mulai belajar. Jangan tunggu utang menumpuk untuk mulai mencatat. Jangan tunggu menyesal untuk mulai mengatur. Mulailah sekarang. Dengan apa yang kamu punya. Dari titik di mana kamu berada. Karena perubahan itu tidak datang dalam sehari. Tapi ia pasti datang bagi mereka yang terus melangkah. Satu langkah kecil setiap hari. Dan ingat, kamu tidak sendiri. Banyak orang di luar sana juga sedang belajar. Juga sedang berjuang memperbaiki keuangannya. Tidak ada yang sempurna. Tapi yang membedakan mereka yang sukses secara finansial dengan yang tidak, adalah mereka yang mau belajar dan terus mencoba. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Semoga apa yang kamu dengarkan hari ini bisa menjadi titik balik, menjadi pijakan baru, dan menjadi awal dari hidup finansial yang lebih sehat, lebih sadar, dan lebih seimbang. Selamat mengelola uangmu. Bukan dengan rasa takut, tapi dengan rasa percaya bahwa kamu bisa, dan kamu layak hidup dengan tenang.